Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Juli. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak Sep. Oke, baik, Bu Juli. Kemarin saya kira Ibu ingin menghubungi saya. Kira-kira ada apa ya, Bu ya? Udah Betul, Pak. kemudian Kemar. kelas juga ke kantor saya. Kira-kira ada apa ya, Bu ya? Betul, Pak. Mohon izin sebelumnya. Kemarin saya datang ke kantor Bapak, ingin bertemu dengan Bapak, tapi kebetulan Bapak sedang keluar. Jadi saya sangat senang ketika hari ini Bapak memanggil saya kembali ke kantor. Masya Allah. Kebetulan hari ini adalah pertemuan coaching saya yang kedua bersama dengan salah satu rekan kelas 6, Pak. Ibu Iroh. Oke, baik. Berarti hari ini Ibu akan bertindak sebagai coach ya, Bu ya. Yang akan Ibu coachi adalah Ibu Iroh ya, Bu ya. Iya, betul sekali, Bapak. Oke, berarti saya di sini sebagai observer berarti, Bu. Betul, Pak. Saya ingin dibantu. Saya membutuhkan Bapak untuk mengobserv praktek coaching saya hari ini bersama Bu Iroh. Oke, baik. Berarti mohon izin nanti selama kegiatan saya mengobservasi Ibu ya. Kemudian sebelum pelaksanaan, kira-kira kompetensi apa nih yang akan Ibu gali atau Ibu ingin menjadi coach yang seperti apa? Saya ingin menggali perasaan Bu Iroh dalam melaksanakan beberapa treatment di dalam kelasnya, Pak. Karena kemarin Bu Iroh sempat cerita di pertemuan yang pertama. Nah, adapun kompetensi yang ingin saya Bapak perhatikan adalah tentang kompetensi saya dalam mendengar, Bapak. Oke, berarti mendengar ya Bu ya. Nah, kira-kira sejauh ini kan sudah sesi pertemuan kedua ya Bu ya. Sejauh ini sudah di level mana nih Bu dalam kompetensi yang atau kemampuan yang akan Ibu lakukan ke Bu Iro? Jadi begini Pak, kalau menurut saya seperti pertemuan kita yang sebelumnya, Bapak mengatakan saya sudah meningkat kemampuan saya dalam mendengar. Namun kadang-kadang saya lebih dominan dalam pembicaraan dan kemarin beberapa kali sempat suka memotong pembicaraan orang lain. Namun makanya hari ini nih setelah beberapa saran yang Bapak berikan di pertemuan sebelumnya, saya ingin Bapak melihat kembali apakah saya masih ada di posisi 3 atau sudah berangkat ke posisi 4, Pak. Karena jujur kemampuan mendengar ini sangat sulit saya laksanakan mengingat kepribadian saya yang sangat-sangat meledak-meledak seperti itu, Pak. Juli, nanti kita akan melihat sama-sama ya Bu ya. Saya izin akan mengobserver Ibu lagi untuk yang kedua kalinya. Semoga apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini dapat tercapai dan terlaksana dengan baik. Silakan Ibu dilaksanakan. Izin saya sebagai observernya. Ya, baik Pak. Kebetulan ini Bu Iroh juga sudah hadir di pertemuan virtual kita kali ini. Izin ya Pak ya. Silakan. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iroh. Bu Iro, punten, mic-nya belum dinyalakan, sayang. Alhamdulillah, luar biasa kabarnya saya, Bu. Belum saya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sepertinya Bu Iro sangat bersemangat hari ini sehingga sampai lupa menyalakan mic tadi. Terlihat sekali cerah, ceria, begitu lebar tertawanya. Kayaknya udah siap nih melaporkan perkembangan dari proses yang telah dilakukan Bu Iro. Silakan Ibu. Ya, siap, Bu. Gini, Bu Yulia ya. Jadi saya kan kemarin sudah bertemu dengan Bu Yulia ya. Jadi di situ anak-anak saya yang saya sudah ceritakan panjang lebar dan saya sudah merencanakan aksi ya kan. Kemudian di titik yang kedua ini kan saya pengen menceritakan kembali tindak lanjut saya ya. Nah, setelah asats Bu, ternyata anak tersebut itu Masya Allah.
Masih di bawah KKM Bu, karena memang kita masih K13 ya Bu ya. Belum Kumar belum gitu kan. Nilainya masih menurut saya udah saya treatment seperti itu kan, saya punya harapan nilai asasnya bagus gitu kan ya. Ternyata setelah berlangsungnya asas sudah saya nilai, hasilnya itu ya masih di bawah KKM Bu. Oh, begitu. Jadi itu untuk semua pembelajaran atau hanya beberapa, Bu Iro? Pasti Bu Iro sekarang merasakan kekecewaan atau bagaimana? Nah, kalau saya melihat dari kemampuan awalnya dengan capaian yang sekarang, saya malah nggak kecewa, Bu. Jadi karena ada perkembangan yang tidak bisa membaca sama sekali gitu kan ya, maksudnya nggak lancar, dia bisa lancar gitu kan. Nah, itu menurut saya sih saya tidak akan membandingkan secara PAP ya, nilai itu terhadap temannya bukan, tapi terhadap kemampuan dirinya gitu kan. Saya menganggap bahwa itu sudah capaian yang luar biasa, seperti itu Bu Yulia. Jadi kalau tadi yang dipertanyakan oleh Ibu bahwasanya apakah itu berlaku di semua pelajaran, saya jawab kalau berkaitan dengan membaca dan berhitung pasti iya. Nah, kecuali pelajaran olahraga dan pelajaran SBDP Bu yang praktek seperti itu. Oke, baik. Namun Ibu tidak kecewa ya dengan hal itu ya. Karena mungkin Ibu, apakah Ibu posisi Ibu nih, perasaan Ibu sekarang dengan tidak kecewa itu karena Ibu sudah memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi yang kemarin kita pernah diskusikan atau apa Bu alasannya kira-kira? Ya, alasannya ya betul, Bu. Sebenarnya kan pembelajaran saya ini sebelum ada pembelajaran diferensiasi itu kan ya sebenarnya kan sudah menerapkan hal itu. Namun ternyata ada namanya. Oh, yang saya lakukan ini adalah namanya diferensiasi. Makanya di situ saya eh, menambah menambah keyakinan saya bahwasanya saya tidak akan kecewa dengan anak-anak tersebut karena yang kemampuan awalnya dibandingkan dengan kemampuan awalnya itu sudah progres, Bu. Jadi saya merasa nggak akan kecewa kan gitu. Namun saya tetap punya target lain karena masih ada semester 2. Sedikit lagi mereka akan SMP. Jadi nggak mungkin lah mereka akan kondisinya akan seperti ini terus. Oke, bicara tentang target dan apa namanya dinamika dalam pembelajaran berdiferensiasi. Target Ibu ke depan nih untuk siswa-siswi yang sekarang Ibu pegang apa? Dan Nah, sejauh target mana? saya Bu nanti kan semester. Halo, silakan Ibu Iro. Halo, halo, halo. Ya, siap, siap. Jadi gini Bu, saya targetnya nanti di Bu. Ada yang signifikan dengan apa kerja keras saya akan seperti itu. Mungkin saya masih memaklumi di semester 1 nilainya masih di bawah KKM. Namun nanti semester 2 saya akan bekerja keras lagi dan saya akan menerapkan strategi yang kemarin 15 menit mungkin akan saya tambahin Bu. Saya tambahin 15 menit jadi 30 menit. Jadi di bulan Januari kita akan apa namanya menambahi waktu. Kemudian harinya mungkin di hari Sabtu setelah klaksikal ya kan secara klaksikal PM ada pendalaman materi mungkin saya dengan secara individu nanti akan di coaching lah anak tiga tersebut. Baik Ibu, terima kasih. Nah, dari rencana Ibu ke depan tersebut, bagaimana keyakinan diri Ibu dalam melaksanakan program-program yang sudah Ibu rancang sebelumnya di tahun ajaran semester genap, Ibu? Oke. Terima kasih Bu Yulia. Ini keyakinan saya ini saya yakin ya bahwasanya semakin hari anak-anak kan tumbuh berkembang ya. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang mereka itu nggak paham menjadi paham. Minimal dia paham bahwasanya belajar adalah kebutuhan. Membaca itu adalah gerbang dari jendela ilmu. Nah, saya akan apa namanya mengulik lah sampai ke value-nya, sampai ke kesadaran dirinya bahwasanya belajar adalah suatu kebutuhan. Jadi treatmentnya bukan hanya treatment
fisik yang terlihat saja, namun dari spiritual dan hatinya itu nanti akan saya sentuh lah seperti itu. Dan ini pun saya pengennya bukan hanya anak tersebut, semuanya terjadi habit belajar di rumah juga. Jadi bahwasanya anak ini nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin. Kan di situ ada laki-laki, ada yang perempuan kan. Yang laki-laki nanti akan menjadi ayah. Yang perempuan akan jadi ibu. Mau nggak nak kalau anak kalian seperti kamu gitu kan kita bangun seperti itu. Semoga dengan strategi sampai ke menanamkan bawah alam sadar itu sebentar itu bisa terlaksana targetnya bisa terpenuhi. Amin, 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 amin. Semoga dengan keyakinan yang Ibu miliki, hari ini saya sangat mendengar bahwa Ibu mempunyai cita-cita untuk tidak hanya transfer ilmu, tapi juga menebalkan perilaku anak-anak, sehingga mereka bisa terjadi perubahan yang menjadi habituasi di kehidupannya sehari-hari. Keren, Ibu. Sepakat ya, Bu ya, bahwa tugas guru tidak hanya tentang transfer ilmu ya, Bu ya. Oke, Ya, alhamdulillah ya. sepakat, Kak. Siap, siap, siap. Nah, sekarang nih perasaan Ibu nih selama semester 1 ini tadi Ibu bilang sudah banyak sekali kegiatan yang dilakukan dan harus menerima kenyataan ternyata ada yang ketinggalan di kelas. Nah, perasaan Ibu optimis tidak untuk semester 2 nanti nih atau Ibu ingin melakukan selain ya penambahan pelajaran tambahan untuk ketiga anak itu selama 30 menit ya sepulang sekolah. Selain itu apa lagi, Bu? Nah, Ibu, saya optimis, Bu, kalau nanti anak-anak sudah bisa berubah ya. Jadi, selain tadi saya menambah 30 menit, kemudian memberikan atau menyelipkan atau justru menebalkan dari pembelajaran sosial emosionalnya, menyadarkan dia, ya kan. Nah, di sini insya Allah nanti di semester 2 nanti ada yang namanya PM, Bu, pendalaman materi khusus untuk kelas 6. Saya yakin, saya optimis bahwa anak-anak tersebut nanti akan termotivasi sehingga capaian nilainya akan meningkat bersinergi dengan apa namanya rencana-rencana yang sudah saya rencanakan. Amin, amin, amin. Sama juga harapan saya terhadap Bu Iroh ya, supaya Bu Iroh bisa lebih bersinergi, tidak hanya dengan murid-murid, tapi juga dengan rekan sejawat. Masya Allah, keren banget deh. Nah, Bu Iroh, hari ini sepertinya tujuan kita sudah tercapai ya. Bu Iroh sudah melaporkan progres tentang treatment yang sudah dilakukan dari pembicaraan kita terakhir. Ya, mudah-mudahan pembicaraan hari ini bisa memenuhi harapan yang Ibu inginkan dari proses coaching hari ini. Bagaimana Ibu perasaannya setelah melakukan proses coaching hari ini bersama saya? Saya rasanya lega Bu Yulia ya. Jadi saya merasa bahwa masalah ini adalah masalah kita semuanya dan alhamdulillah sudah saya ungkapkan. Di sini saya mendapatkan penguatan dari Bu Yulia ya, memberikan support, kemudian memberikan keyakinan, rasa optimis kepada saya. Sehingga saya juga punya semangat untuk senantiasa maju ke depan, untuk tetap tidak meninggalkan anak-anak saya yang tadi masih di bawah KKN, Bu. Oke, keren. Semoga niat Ibu dipermudah dan dilancarkan ke depannya ya Ibu. Terima kasih Ibu. Kebetulan saya rasa sudah cukup pertemuan hari ini. Semoga kapan kita Bu bisa bertemu lagi? Kira-kira? Bertemu lagi nanti aja Bu, semester 2 ya, semester 2 ya. Jadi mungkin saat apa namanya pelaksanaan PM-nya itu, tapi mungkin ada jedanya Bu. PM-nya sudah berjalan dan sudah ada evaluasi. Nanti saya akan bincang-bincang dengan Bu Yulia lagi. Oke, terima kasih Ibu. Sampai jumpa di semester 2. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yulia. Sama-sama. Oke. Baik, Assalamualaikum Pak Sep. Waalaikumsalam Ibu
Masya Allah, Alhamdulillah akhirnya selesai juga ya Bu ya. Masya Allah, tadi saya melihatnya sangat antusias sekali. Ini sebenarnya Bu Yuli ini sudah banyak sekali ya poin-poin yang diberikan kepada Bu Iro. Nah, sekarang nih saya ingin bertanya untuk penguatan. Kira-kira Ibu perasaannya gimana Bu nih setelah menjadi coach dari Bu Iro Bu tadi? Alhamdulillah Bapak, coach saya kali ini sangat luar biasa. Tidak hanya saya menemani beliau dalam berdiskusi secara aktif, tapi beliau juga memberikan penguatan-penguatan dan inspirasi bagi saya pribadi. Jadi setiap pertemuan dengan Bu Iroh selalu saya nantikan karena banyak sekali ilmu yang bisa saya ambil dari pembicaraan saya dengan beliau, Bapak. Oke, baik. Berarti Bu Juli juga mengambil ilmu juga ya Bu ya dari kegiatan coach yang Ibu lakukan. Kemudian yang kedua, tadi kan saya sudah bertanya nih Bu tentang sejauh mana level Ibu di pertemuan kedua sebelumnya. Nah, setelah melakukan coaching ini, kira-kira gimana Bu? Apa sudah ada peningkatan menurut Ibu level yang Ibu targetkan? Saya rasa saya sudah berhasil menahan ya Pak. Contohnya tadi Bu Iroh sepertinya namanya kita daring ya Pak dan dilakukan di dalam kelas. Sepertinya ada kesulitan dengan peserta didik yang beliau pegang. Namun saya tidak gatel nih untuk bilang seperti itu. Jadi saya tetap bisa menahan diri untuk menjaga komunikasi saya dengan Bu Iroh tetap terjaga dan saya juga bisa menahan agar tidak kelepasan seperti itu, Pak. Jadi tetap fokus kepada tujuan. Oke, baik. Jadi menurut Ibu sudah maksimal di poin 3 atau malah naik di poin 4 Ibu? Sepertinya sudah lebih baik ya, Pak, daripada kemarin ya. Sekali Bu itu. Saya sepakat sekali dengan yang Ibu sampaikan tadi karena di beberapa catatan saya yang pertama Ibu juga memberikan umpan balik yang sangat positif untuk Bu Iro tapi melalui pendekatan yang senyap itu Bu, tidak banyak memberikan solusi-solusi. Kemudian yang kedua Ibu juga betul sudah bisa menahan emosi dialektika berbicaranya juga santai sehingga membawa Bu Iroh ini mengeluarkan semua unek-uneknya. Kemudian selanjutnya di catatan saya juga tadi Ibu memberikan penguatan tentang pembelajaran diferensiasi sebagaimana pertemuan sebelumnya juga karena Bu Iro juga tadi melakukan pembelajaran diferensiasi Ibu kuatkan. Saya pikir Ibu sudah sangat baik dan untuk penilaian saya rasa di poin 4 saya sepakat Ibu di poin itu. Alhamdulillah, akhirnya Bapak setelah sekian purnama Bapak mendampingi saya dalam tumbuh mengembangkan kompetensi yang saya miliki. Terima kasih banyak Bapak, semoga berkah selalu ilmunya. Oke. Belum dimat. Oke, baik. Oke. Rekodnya Mas. Belum ya. Belum ya, silahkan Bu Pak Sep. Baik Ibu. Jadi tadi kan sudah saya berikan penilaian, kemudian penguatan juga. Nah, sekarang gimana nih perusahaan Ibu terkait pertemuan hari ini? Alhamdulillah bahagia Bapak, karena di sini Bapak mencontohkan bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain. Proses coaching ini adalah salah satu pelatihan bagi kami, guru-guru binaan Bapak, untuk berbagi praktik baik yang sudah dilakukan oleh kami selama proses pembelajaran dan selama kami bekerja di yayasan yang Bapak pimpin. Baik, terima kasih atas responnya. Saya juga mengucapkan terima kasih Ibu sudah mempercayakan saya sebagai observer Ibu. Semoga ke depannya kita semua bisa menjadi jauh lebih baik lagi. Ibu sebagai guru juga bisa memberikan afirmasi yang positif kepada rekan-rekan sejawat. Terima kasih Bu. Sudah selesai, saya undur diri karena saya masih ada rapat lagi Bu dengan direktur. Siap Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih Bapak. Tuh.